Hai Freedom Lovers, selamat datang di Belajar Merdeka bersama saya Nanang Sunandar. Klip pembuka tadi berasal dari film Braveheart, produksi Paramount Pictures tahun 95, mengisahkan tokoh William Wallace, pejuang kemerdekaan Skotlandia melawan Inggris di masa King Edward I. Ini film keren banget, bukan cuma karena totalitas acting Mel Gibson dan adegan perangnya yang epic, tapi juga narasi dan pesan-pesan kebebasannya yang sangat powerful. Yang paling kuat adalah ungkapan Wallace tadi. Setiap orang memang mati, tapi tidak setiap orang benar-benar hidup. Pesan ini sangat relevan dengan tema kita sekarang. William Wallace dan banyak tokoh perjuangan kemerdekaan lainnya mengajarkan pada kita bahwa hidup hanya benar-benar bermakna ketika kita memiliki kebebasan. Dalam video kali ini, kita akan mendiskusikan 10 prinsip liberalisme klasik yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana liberalisme klasik memaknai kebebasan. Prinsip-prinsip ini berfungsi tidak hanya sebagai fondasi bangunan filsafat liberalisme klasik, tapi juga memberikan kita kriteria untuk mengevaluasi situasi kebebasan kita sekarang. Seperti apa penjelasan masing-masing prinsip, bagaimana hubungannya dengan hidup yang lebih hidup? Simak video ini sampai akhir. Freedom Lovers, kita bisa melihat fakta yang sangat jelas bahwa sosok manusia yang paling nyata, paling konkret adalah individu, bukan kelompok. Individu punya tubuh yang dapat terluka, kesadaran tentang dirinya, bisa berpikir, jatuh cinta atau patah hati, dan mengaktualisasikan diri dalam kehidupannya. Sebuah kelompok, apakah kelompok etnis, agama, sebuah bangsa, atau apapun itu, tidak memiliki wujud-wujud kehidupan yang konkret seperti individu. Sebuah kelompok terbentuk semata-mata karena ada individu-individu yang berhimpun. Sementara ada atau tidaknya sebuah kelompok tidak mengurangi eksistensi individu sama sekali. Liberalisme klasik menegaskan superioritas individu atas kelompok. Ketika kita bicara tentang hak dan kebebasan, subjeknya adalah individu, bukan kelompok. Sebuah kelompok tidak menyandang hak. Sebuah kelompok mungkin memiliki kewenangan tertentu, tapi kewenangan ini bersumber dari kesepakatan sukarela individu-individu yang mengikatkan diri dalam kelompok tersebut. Apakah kelompok itu berbentuk sebuah keluarga, komunitas, bangsa, atau bahkan komunitas antara bangsa, individu tidak boleh dikorbankan hak dan kebebasannya demi kepentingan kelompok. Banyak orang salah memahami prinsip individualisme dalam liberalisme klasik ini. Seolah-olah jika menganut prinsip ini, kita mengingkari dimensi sosial kita sebagai manusia. Seorang individualis sering dipandang semata-mata mementingkan diri sendiri, tidak mau berinteraksi secara sosial, apalagi berbagi dan bekerja sama dengan orang lain. Tapi, apa betul seorang individualis persis seperti itu? Pendapat-pendapat seputar individualisme seperti tadi sebetulnya lahir dari konsepsi tentang individu yang atomistik. Sementara liberalisme klasik memahami individu secara metodologis. Individu diposisikan sebagai unit analisis primer ketika kita bicara tentang sistem kehidupan bersama. Betul memang bahwa individu pada dasarnya mementingkan dirinya sendiri. Namun, ini tidak berarti dimensi sosial kehidupan manusia disangkal. Tidak sama sekali. Malah bisa dibilang, konsepsi liberalisme klasik tentang individu berangkat dari kenyataan bahwa individu ya memang makhluk sosial. Dia melakukan sosialisasi, dia berinteraksi dengan individu lain, dan membentuk kelompok. Dalam hal ini yang menjadi concern liberalisme klasik sesungguhnya adalah bagaimana dalam hubungan sosial itu, dalam kehidupan bersama itu, setiap individu diperlakukan secara bermartabat. Liberalisme klasik mengakui dan memandang penting eksistensi masyarakat sipil. Sederhananya, masyarakat sipil adalah semua asosiasi yang dibentuk secara sukarela oleh individu-individu yang bebas dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memenuhi kepentingan individu-individu anggotanya. Kepentingan itu bisa macam-macam, dan itu juga kenapa terdapat beragam bentuk dan ukuran asosiasi dalam masyarakat sipil. Dia bisa sebuah persekutuan kecil dari individu-individu, bisa juga merupakan network dari berbagai persekutuan yang kecil-kecil itu.
Namun apapun bentuknya, individu-individu yang membentuk suatu asosiasi masyarakat sipil pasti memiliki kesamaan tertentu. Kesamaan itulah yang memungkinkan mereka saling berbagi dan bekerja sama secara sukarela. Tujuannya ya untuk memenuhi kepentingan tadi, kepentingan mereka masing-masing. Dalam hal ini kita bisa melihat sebuah keluarga sebagai sebuah bentuk asosiasi masyarakat sipil. Sebuah keluarga setidaknya dibentuk oleh dua orang yang memutuskan membangun komitmen bersama untuk saling berbagi dan saling memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Sebuah organisasi yang dibangun berdasarkan kesamaan hobi, profesi, karakter demografis seperti gender, agama, etnis, kebangsaan, dan sebagainya, atau sama-sama ingin mencari keuntungan dalam bisnis, itu juga merupakan bentuk-bentuk asosiasi masyarakat sipil. Liberalisme klasik memandang masyarakat sipil sebagai elemen yang sangat penting dalam kehidupan politik. Malahan bisa dibilang, kebutuhan akan masyarakat sipil lebih substantif dibandingkan kebutuhan akan negara dalam konteks menjaga hak dan kebebasan. Alasannya pertama, masyarakat sipil terbentuk berdasarkan asas kesukarelaan. Setiap individu memiliki kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan suatu masyarakat sipil. Seseorang bisa bergabung dengan satu atau lebih organisasi masyarakat sipil, tapi juga bisa tidak bergabung sama sekali kalau memang itu keinginannya. Alasan kedua, masyarakat sipil memahami kebutuhan individu lebih baik dari negara. Karena lahir dari kehendak bebas individu-individu untuk berhimpun dan bekerja sama secara sukarela dalam rangka pemenuhan kepentingan masing-masing tadi, masyarakat sipil kurang berjarak dengan anggotanya dibandingkan negara dengan warga negaranya. Jauh sebelum konsep negara kesejahteraan dikenal, organisasi-organisasi masyarakat sipil sudah melakukan apa yang dilakukan sekarang oleh negara, seperti menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, penyediaan barang dan jasa kebutuhan anggotanya, dan banyak hal. Alasan ketiga yang sangat penting, masyarakat sipil menjadi penyangga antara individu dan negara. Kalau individu-individu hidup terisolasi, individu rentan ditindas oleh pemerintah yang zalim. Namun, ketika mereka tergabung dalam sebuah asosiasi, individu tidak gampang ditindas oleh pemerintah yang zalim. Mereka menjadi lebih kuat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang zalim. Liberalisme klasik mengakui bahwa keteraturan dibutuhkan agar individu-individu dapat beraktivitas dan mengejar kepentingan-kepentingan mereka dengan baik. Pertanyaannya kemudian, bagaimana keteraturan itu bisa terbentuk? Banyak yang menganggap keteraturan adalah sesuatu yang lahir dari sebuah rancangan yang dibuat dengan sengaja oleh agensi tertentu yang eksistensinya melampaui individu-individu, sebuah negara misalnya. Negara juga sering diasumsikan memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mengenal individu-individu warganya, sehingga dia dapat merancang dan menjaga keteraturan hubungan antar individu. Liberalisme klasik menolak anggapan ini. Manusia demikian beragam, terlalu beragam dalam keunikan individualnya. Manusia juga memiliki dimensi kehidupan yang sangat kompleks. Adalah mustahil membayangkan adanya suatu entitas yang melampaui individu dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengenal kebutuhan-kebutuhan individu dibandingkan si individu itu sendiri. Keteraturan bukanlah sesuatu yang by design. Keteraturan lahir bersama proses dari rangkaian interaksi di antara individu bebas yang tersebar dan terkoordinasi secara spontan karena keinginan mereka untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Liberalisme klasik meyakini keteraturan sebagai sebuah keteraturan spontan. Bahasa adalah salah satu contoh keteraturan spontan. Bahasa tidak muncul sebagai hasil rancangan yang sengaja dibuat oleh suatu agensi tertentu. Apakah seorang individu, manusia, atau institusi? Bahasa berkembang bersama proses interaksi dan komunikasi di antara individu-individu. Fenomena keteraturan spontan juga bisa kita lihat dalam perkembangan norma-norma dan berbagai peranata sosial, termasuk ya masyarakat sipil tadi itu. Semua ini keberadaannya mendahului eksistensi pemerintahan teknokratis negara kesejahteraan
yang seringkali mengklaim memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam merancang dan menciptakan keteraturan. Liberalisme klasik memandang kebebasan sebagai nilai utama ketika individu berhadapan dengan kekuasaan politik. Praduga kebebasan harus sama kuatnya dengan praduga tak bersalah dalam pembuktian hukum. Artinya apa? Bukan kewajiban orang yang akan mengamalkan kebebasannya untuk membuktikan bahwa ia layak atas kebebasan. Tetapi justru pihak-pihak yang ingin mengekang kebebasan yang wajib membuktikan bahwa ia memang perlu membatasi suatu kebebasan. Tokoh-tokoh liberal klasik memahami kebebasan terutama sebagai kebebasan negatif, yaitu tidak adanya kekangan eksternal yang menghalangi setiap individu untuk menjadi diri dan bertindak sebagaimana keinginannya sendiri. Ini berbeda dari konsep kebebasan positif yang memahami kebebasan lebih sebagai adanya kapasitas internal individu untuk menjadi tuan bagi dirinya sendiri, terlepas ada atau tidaknya kekangan eksternal. Kebebasan negatif tidak berarti individu bebas berbuat semaunya terhadap diri dan properti orang lain. Kebebasan negatif justru menekankan sebaliknya, yaitu bahwa individu harus bebas dalam batas otonominya sendiri, yaitu diri dan properti pribadi yang dia miliki secara sah. Konsep kebebasan negatif menuntut semua pihak, apakah individu atau kelompok, untuk menghormati batas ini. Artinya, setiap individu harus bebas dari campur tangan sewenang-wenang pihak luar dalam memutuskan apa yang terbaik bagi diri dan kehidupannya sendiri. Secara bahasa, toleransi berarti kemampuan menanggung beban. Dalam konteks etika atau moral, toleransi adalah kapasitas kita untuk membiarkan seseorang menjadi atau melakukan apa yang dia inginkan dalam batas otonominya, ketika di saat yang sama kita sebetulnya tidak setuju atau mungkin merasa terusik karenanya. Contoh toleransi adalah ketika seseorang menyampaikan sebuah pendapat. Kita biarkan dia menyampaikan pendapatnya, meskipun kita menilai pendapat itu salah atau kita merasa pendapat itu mengganggu kenyamanan kita. Tentu saja, kita masih boleh menyampaikan pendapat yang menyangkalnya atau mempersuasi dia untuk mengubah pendapatnya. Tetapi, kita tidak boleh menggunakan kekerasan dan kekuasaan politik untuk membungkam pendapatnya. Pada masa kelahiran liberalisme klasik, isu toleransi memang lebih banyak bersinggungan dengan kehidupan agama. Ini sesuai dengan situasi zaman saat itu di mana konflik keagamaan dan persekutuan negara dan agama begitu kuat. Namun, jika kita cermati, prinsip yang mendasari ide toleransi dalam liberalisme klasik sebetulnya lebih dalam dan punya implikasi yang lebih luas dari sekedar toleransi agama, yaitu penghormatan atas seseorang, diri dan tindakan-tindakannya sejauh itu dilakukan dalam otonomi privatnya. Jadi ada pemisahan yang tegas antara wilayah private dan wilayah publik. Itulah kenapa dalam konteks kehidupan keagamaan, ide toleransi dalam liberalisme klasik pada dasarnya adalah privatisasi kehidupan keagamaan, mendorong kehidupan keagamaan kembali kepada wilayah privatnya, atau dalam istilah yang lebih populer, sekularisasi. Namun karena pendasarannya adalah otonomi private, konsep toleransi dalam liberalisme klasik bukan cuma soal privatisasi dalam kehidupan agama, tapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lain. Kita bisa saja secara personal tidak menyukai ekspresi identitas seksual tertentu dari seseorang. Tetapi kita harus toleran karena ekspresi seksual itu adalah bagian dari otonomi orang tersebut atas tubuhnya sendiri. Begitu juga kita bisa saja menganggap suatu perilaku berdosa dari sudut pandang agama yang kita anut. Meski demikian, sejauh perilaku itu dilakukan oleh seseorang atas tubuhnya sendiri, di dalam batas-batas privatnya sendiri, dan tidak ada hak orang lain yang dilanggar, maka ya kita harus toleran terhadap perilaku tersebut. Dalam konteks kekuasaan politik, ini berarti negara tidak boleh mencampuri kehidupan pribadi warganya. Negara tidak boleh membuat regulasi yang mengatur hal-hal yang menjadi kehidupan pribadi warganya.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan perilaku intoleran? Apakah negara ala liberalisme klasik ini menoleransi perilaku intoleran karena mungkin dilakukan di ranah private? Ya, jawabnya ya tidak. Kenapa? Karena fondasi konsep toleransi liberalisme klasik adalah hak-hak individu. Artinya, toleransi hanya berlaku dalam konteks pengamalan hak. Tapi jika yang dilakukan seseorang mengancam hak orang lain, walaupun itu dilakukan dalam ranah privatnya, itu adalah bentuk kesenang-wenangan, bukan pengamalan hak. Akibatnya ya, konsep toleransi tidak berlaku di sini. Negara ya tentu tidak boleh membiarkan praktek intoleransi, apalagi sampai menginisiasi kebijakan atau memfasilitasi praktek-praktek intoleransi yang akan merenggut kebebasan individu-individu warganya. Pasar adalah tempat di mana barang dan jasa dipertukarkan. Dalam gaya bahasa liberalisme klasik, pasar adalah tempat di mana para individu pemilik saling bertukar kepemilikan dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Hal-hal yang dipertukarkan bisa berbentuk barang atau jasa, seperti tenaga, keahlian, layanan-layanan tertentu, dan apapun yang menjadi kebutuhan manusia. Liberalisme klasik meyakini bahwa alokasi sumber daya dan distribusi barang dan jasa akan berlangsung secara efisien dalam pasar yang bebas. Pasar yang bebas tidak boleh diskriminatif. Setiap individu harus diperkenankan berpartisipasi dalam pasar, apakah dalam kapasitasnya sebagai produsen, penjual, atau konsumen. Pasar yang bebas juga berarti individu pelaku pasar memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan-keputusan ekonominya sendiri. Kekuasaan politik tidak boleh memaksa individu untuk bekerja sebagai apa, di mana, dan dalam bidang apa. Individu-individu harus bebas menentukan sendiri apa yang ingin mereka produksi, konsumsi, dan pertukarkan satu sama lain. Dan tentu saja juga harus bebas menentukan harga yang disepakati oleh mereka masing-masing. Intervensi pemerintah terhadap pasar, bahkan jika berangkat dari alasan yang diyakini baik sekalipun, akan mendistorsi kemampuan alamiah pasar dalam mengalokasikan sumber daya dan barang atau jasa secara efisien kepada para pelaku pasar. Dan secara etis, intervensi pasar juga menimbulkan masalah ketidakadilan. Liberalisme klasik percaya bahwa tidak ada kebijakan ekonomi yang cocok dan menguntungkan semua orang. Ketika pemerintah memutuskan mengintervensi pasar, dapat dipastikan akan ada orang-orang yang mendapat keuntungan dari orang lain yang dipaksa menerima kerugian. Kekuasaan atau power adalah kemampuan untuk memaksa orang lain melakukan hal yang sebetulnya tidak ia inginkan. Kalau saya bisa memaksa Anda melakukan hal-hal tertentu yang tidak Anda inginkan, artinya saya berkuasa atas diri Anda. Paksaan adalah ciri utama kebijakan pemerintah, dan liberalisme klasik punya kecurigaan yang sangat besar terhadap kekuasaan pemerintah. Sering memang pemerintah berkilah bahwa paksaan dilakukan demi kepentingan terbaik masyarakatnya sendiri. Seolah-olah pemerintah tahu betul apa yang menjadi kebutuhan tiap individu masyarakat yang menjadi warga negaranya. Tokoh-tokoh liberal klasik tidak mempercayai klaim ini karena mereka yang memerintah tidak lebih suci, tidak lebih bermoral, dan juga tidak lebih kompeten dibandingkan mereka yang diperintah. Curiga terhadap pemerintah adalah wajib hukumnya, karena sama seperti kebanyakan orang, aparat pemerintah juga punya kepentingan pribadi. Mereka dikelilingi keluarga atau orang-orang dekat yang berharap keuntungan dari mereka. Kebijakan-kebijakan pemerintah sangat rentan merepresentasikan kepentingan diri mereka sendiri atau segelintir orang yang dekat dan kalangan yang memiliki akses terhadap kekuasaan mereka. Menurut liberalisme klasik, absurd sebetulnya ketika ada sebagian kalangan di masyarakat yang lebih mempercayai pemerintah yang memiliki kekuatan pemaksa dibandingkan kepada sesama anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela untuk
saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Argumen lain yang melandasi kecurigaan liberalisme klasik terhadap kekuasaan ialah bahwa tidak ada satu otoritas manapun yang memiliki kemampuan mumpuni untuk menciptakan surga di muka bumi. Bahkan ketika orang-orang yang duduk di kekuasaan adalah orang-orang yang jujur, cerdas, dan terampil, tetap saja mereka bukan manusia setengah dewa. Mereka tidak memiliki keunggulan moral, kecerdasan, dan keterampilan yang cukup untuk memahami keunikan-keunikan individual manusia dan kompleksitas hidupnya. Itulah kenapa kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada keinginan baik sekalipun cenderung akan mengalami kegagalan. Kebijakan untuk mengatasi ketimpangan misalnya, ya mungkin saja sih akan menyelesaikan sementara waktu ketimpangan di satu aspek. Tetapi dampak dari intervensi tersebut secara bersamaan dan dalam jangka panjang akan menimbulkan berbagai ketimpangan-ketimpangan baru pada aspek-aspek yang lain. Nah, ini yang paling mengerikan, yaitu ketika orang-orang bodoh, culas, dan jahat mengeluarkan keputusan politik karena mereka memegang kekuasaan di pemerintahan. Dampak kerusakan yang ditimbulkan orang-orang semacam ini akan jauh lebih besar dibandingkan kerusakan akibat perilaku orang-orang bodoh, culas, dan jahat di kalangan masyarakat biasa. Kenapa demikian? Karena mereka yang duduk di pemerintahan punya regulasi untuk menjustifikasi dan mengesahkan secara hukum paksaan-paksaan kebijakan mereka. Mereka juga memiliki senjata bahkan jika diperlukan untuk memaksakan kebijakan-kebijakan tersebut. Atas alasan inilah liberalisme klasik mengajukan konsep pemerintahan terbatas, di mana kekuasaan pemerintah dibuat seminimal mungkin, yakni semata-mata untuk melindungi hak-hak individu dan kebebasannya dari ancaman pihak lain, termasuk dari ancaman kekuasaan politik itu sendiri. Pemerintahan dengan fungsi-fungsi yang melampaui batas minimalnya akan berujung pada kesenang-wenangan yang mengambil hak dan kebebasan warganya. Liberalisme klasik juga bersikap kritis terhadap demokrasi. Tokoh-tokoh liberal klasik umumnya memang menerima demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan ruang kebebasan dan partisipasi warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dan kebijakan. Namun begitu, demokrasi juga harus dibatasi. Tidak segala hal harus didemokrasikan. Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kebebasan seorang individu adalah harga mati yang tidak boleh dikompromikan dalam proses demokratis. Menurut liberal klasik, hukum adalah panglima tertinggi yang melindungi individu dari kesenang-wenangan yang dilakukan individu lain, kelompok, maupun kekuasaan politik. Karena itu, hukum harus mengikat semua anggota masyarakat politik, baik mereka yang menjadi warga biasa ataupun mereka yang duduk di pemerintahan. Kekuasaan pemerintah, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemerintah harus tunduk pada konstitusi dan aturan hukum yang dibuat berdasarkan persetujuan dari individu-individu warga yang diperintah. Tujuannya demi semata-mata melindungi hak-hak individu yang diperintah. Liberalisme klasik juga menolak hukum yang memberi keistimewaan kepada individu berdasarkan identitas sosialnya, berdasarkan atribut-atribut sosialnya. Hukum harus memperlakukan setiap anggota masyarakat politik sama. Artinya, hukum tidak boleh membeda-bedakan individu berdasarkan status ras, etnis, agama, gender, usia, dan berbagai atribut sosial lainnya. Misalnya, dengan memberikan pada individu dengan atribut-atribut tertentu hak-hak khusus yang tidak dimiliki individu-individu lain. Konsep hak-hak khusus yang diberikan hanya kepada individu dengan atribut sosial tertentu akan melahirkan hukum yang diskriminatif dan tak ada diskriminasi yang positif. Hukum seperti itu akan berpihak pada kolektivitas dan ujung-ujungnya adalah mengancam hak-hak dan kebebasan individu. Konsep perdamaian liberalisme klasik bersifat global atau kosmopolitan. Artinya tidak dibatasi oleh batas-batas teritori politik.
Ini adalah implementasi dari 9 prinsip sebelumnya dalam skala internasional. Liberalisme klasik mendukung kebebasan bergerak individu, ide-ide, modal, serta barang dan jasa untuk tujuan-tujuan damai dari segala bentuk pembatasan berdasarkan teritori politik kebangsaan. Perdamaian global mengimplikasikan pemerintah harus membuka akses yang seluas-luasnya bagi mobilitas internasional yang bersifat damai. Selain itu, perdamaian global juga berarti politik luar negeri yang non-intervensionis. Artinya, pemerintahan suatu negara tidak boleh melakukan agresi terhadap negara lain, walaupun tujuannya diklaim untuk memperluas kebebasan individu di negara yang dia agresi. Liberalisme klasik sangat membenci perang, bahkan jika tujuannya memperluas kebebasan seperti tadi. Alasannya, pertama, agresi bisa menciptakan kondisi kebebasan yang lebih buruk bagi individu-individu di negara yang mengalami agresi. Kedua, perang melibatkan aparat dan sumber daya militer yang dibiayai pajak, yang sebetulnya fungsi utamanya adalah melindungi hak-hak warga negara dari ancaman agresi luar, bukan untuk mengagresi negara lain. Namun intinya adalah liberalisme klasik meyakini bahwa dunia yang lebih damai akan terwujud jika setiap negara menghormati hak-hak dan kebebasan individu pada berbagai level, pada berbagai aspek. Mulai dari level komunitas di lingkungan masyarakat, lalu kemudian level kehidupan berbangsa, dan akhirnya kehidupan antar bangsa. Mungkin freedom lovers bertanya-tanya, apa hubungannya semua prinsip-prinsip tadi dengan cara menjalani hidup secara lebih hidup? Saya melihat hubungannya dalam paling tidak 3 hal. Pertama, prinsip-prinsip liberalisme klasik menghargai harkat dan martabat individu pada derajat tertingginya. Ini akan memberikan keleluasaan bagi individu dalam berekspresi dan mengaktualisasikan diri dalam batas-batas haknya. Artinya secara singkat, prinsip ini memberikan pemberdayaan kepada individu, memberdayakan individu. Kedua, prinsip-prinsip liberalisme klasik memperkuat kapasitas moral kita untuk menghargai kemajemukan individual dan nilai-nilai moral di sekitar kita. Setiap orang memiliki kewajiban moral untuk saling toleran terhadap keberadaan seseorang dan ekspresi nilai-nilai yang paling menyebalkan sekalipun, selama itu tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Toleransi akan memperkaya pengalaman kita sebagai manusia dan akan menjadi dasar bagi kerjasama sosial yang lebih luas. Ketiga, prinsip-prinsip liberalisme klasik kompatibel dengan tata dunia global. Liberalisme klasik tidak hanya menekankan kebebasan individu yang terbatas dalam satu teritori politik, tetapi juga mencakup hubungan lintas bangsa, sehingga setiap orang akan bebas berlalu lalang, saling bekerja sama membangun dunia yang lebih baik untuk pemenuhan kebutuhan mereka masing-masing, tanpa dibatasi oleh alasan semata-mata karena mereka berasal dari asal-usul yang berbeda atau berdomisili di negara yang berbeda. Dalam video-video selanjutnya kita akan mulai membahas pemikiran dari beberapa tokoh liberal klasik untuk mengupas secara lebih mendalam argumen-argumen mereka tentang kebebasan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Like dan share video ini jika Anda merasa mendapatkan manfaat. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Freedom Lovers tetap update dengan topik-topik bahasan berikutnya. Selamat menjalani hidup yang lebih baik. Saya Nanang Sunandar. Saya libertarian.